Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai materi larutan buffer, gitu ya, untuk kelas 11 MIPA. Oke, baik. Semoga materi ini bisa membantu anak-anak kelas 11 ya, agar belajarnya jauh lebih mudah dan memahami materi lebih mendalam. Oke. Nah, baik. Untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana ya untuk larutan asam maupun larutan basa itu ya nanti akan terjadi peristiwa larutan buffer gitu ya. Nah, jadi larutan buffer itu seperti apa pengertiannya? Tadi kita simak pada materi ini gitu ya. Nah, nanti sekali lagi untuk larutan buffernya jenisnya ada dua. Ada buffer yang sifatnya asam, ada larutan buffer yang sifatnya basa. Ya. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas materi larutan buffer yang sifatnya asam. Gitu ya. Jadi nanti di video berikutnya baru kita akan membahas materi larutan buffer yang bersifat basa. Oke. Nah, untuk yang bersifat asam, reaksinya yaitu antara asam lemah ditambah basa konjugasi. Ya, basa konjugasi itu nama lainnya adalah garam. Oke. Nah, contohnya di sini CH3COH ditambah CH3COONA. Oke. Nah, perhatikan yang saya beri tanda merah. Nah, ini adalah asam lemah CH3COH. Kemudian basa konjugasinya adalah CH3COONA. Itu ya. Perhatikan ciri larutan buffer harus ada yang kembar seperti ini, gitu ya. Perhatikan yang berwarna merah. Oke. Kemudian yang kembar ini sifatnya harus lemah. Ya, dia nggak boleh yang kuat. Ya, dia justru harus yang lemah. Oke. Contoh yang lain. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Masih tetap CH3COH, bahasa konjugasinya yang saya ganti. CH3COO dalam kurung 2 kali Mg. Ya, lihat. Ya, selalu ada yang sama. Oke. Kemudian contoh lagi, CH3COH ditambah CH3COO 2 kali Ca. Gitu ya, berarti caranya juga sama. Oke. Kemudian contoh yang lain, nah misalnya di sini saya ambil contoh HCN ditambah NaCN. HCN sifatnya adalah lemah. Gitu ya. Jadi HCN itu sifatnya lemah. Ya, asam yang sifatnya lemah. Kemudian ditambah dengan NaCN. Lihat sama-sama ada CN-nya. Nah, ya, maka campuran kedua larutan ini dia akan menjadi larutan buffer. Oke. Contoh yang lain misalnya, nah di sini HCN ditambah MgCN dalam kurung 2. Oke. Kemudian contoh berikutnya, nah masih sama HCN ya, tapi ditambahnya CaCN dalam kurung 2. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk zat yang kembar ya, yang saya beri tanda merah seperti ini ya, maka yang kembar harus memiliki sifat lemah. Ya, karena ini buffer sifatnya asam, berarti asamnya yang lemah. Berarti nanti kalau ada buffer yang sifatnya basa, berarti basanya yang lemah. Oke? Nah, kemudian rumus yang digunakan, rumus pH-nya adalah seperti ini. pH sama dengan negatif log Ka, ya. Mol asam lemahnya letakkan di atas, ya. Kemudian di bagian bawahnya adalah mol garam. Atau ada guru yang menulisnya mol basa konjugasi, boleh. Sama saja. Jadi garam ya untuk di larutan buffer diistilahkan dengan nama basa konjugasi. Oke.
Kemudian, nah sehingga, perhatikan di sini, ini kalau pH ada negatif lognya. Kalau H plus saja, maka main lognya dihapus. Gitu ya. Jadi bisa difahami ya dari sini ya. Jadi tinggal Ka, mol asam lemah, mol garam kali valensi. Oke, mungkin ada yang tanya, valensi itu apa? Nah, perhatikan di sini. Valensi yaitu, perhatikan ya, pada garam lihat jumlah asam atau basa lemahnya. Nah, tadi yang lemah kan yang ini ya, CH3COO ya. Nah, perhatikan pada garam, berarti yang ini. Nah, lihat di sini CH3COO dalam kurung 2. Nah, perhatikan ada angka 2 berwarna biru. Ya, jadi angka 2 itulah yang dimaksud dengan valensi. Paham ya? Kalau tidak ada seperti ini, ya, nah berarti valensinya 1. Tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau seperti ini. Ya, mohon maaf, CH3COO dalam kurung 2. Gitu ya, berarti dia bervalensi 2. Oke? Baik. Nah, untuk memahami lebih mendalam lagi, ya kita coba mengerjakan ya beberapa latihan soal ya seperti biasanya. Oke. Baik, soal yang pertama, suatu larutan buffer terbuat dari 50 ml HCOOH 1 molaritas dan 500 ml larutan HCONA 1M. Jika Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 5, berapakah pH buffer tersebut? Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini mol HCOH ya. Mol didapat dari volume langsung dikalikan molaritas. Jadi 500 ml dikalikan 1 M. Sehingga jadinya 500 milimol. Ya. Oke, mungkin di sini mohon maaf ada tanda kalinya yang mungkin terlihat kurang jelas ya. Jadi langsung dikalikan antara volume dengan molaritas. Masih ingat ya? Oke. Berikutnya, nah, mol CH3CONA juga sama, berarti 500 ml kali 1 M, 1 molaritas, berarti 500 milimol. Oke. Kemudian Ka-nya kita tuliskan ya 5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian valensi garamnya 1. Ya, perhatikan di sini ya. Nah, HCOO. Nah, ini cuma ada 1. Ya sudah, berarti dia bervalensi 1. Oke. Nah, sekarang kita ke rumus pH-nya. Nah, di sini pH sama dengan negatif log Ka mol asam lemah letakkan di atas, mol garamnya di bawah, dikalikan valensi. Oke, kalau sudah, apa yang sudah kita tulis di bagian yang diketahui, ya di yang sebelah sini kita tuliskan di sini. Sama dengan main lognya tetap, ya. Ka-nya kita ganti 5 kali 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 500, garamnya juga 500 kali 1. Oke. Sudah? Kalau sudah seperti ini, ya 500-nya bisa kita coret atas dan bawah. Paham ya? Oke. Sehingga tinggal ini saja. Ya, jadinya adalah 5 dikurangi log 5. Ya, jadi itulah nilai pH buffer. Oke, baik untuk soal yang kedua. Larutan buffer terbuat dari 100 ml CH3COH 0,1 M dan 100 ml larutan CH3COO 2 kali Ca 0,1 M. Jika Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5, maka berapakah pH larutan buffernya? Oke. Seperti soal sebelumnya, ya, maka kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke, jadi mol CH3COH
berarti 100 kali 0,1 yaitu 10. Kemudian, nah yang garamnya juga sama, ya 100 kali 0,1 yaitu 10. Kemudian Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian, nah valensi garamnya 2. Ya, perhatikan di sini CH3COO dalam kurung 2. Nah, yang berwarna merah ini ya dalam kurung 2. Maka dia valensinya 2. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke rumus pH-nya. Nah, pH sama dengan negatif log Ka, kemudian mol asam lemak dibagi mol garam, baru dikalikan valensi. Gitu ya. Sehingga Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Ini Ka-nya. Kemudian mol asamnya 10. Mol garamnya juga 10. Ingat, valensi garam. Nah, berarti yang valensi ini kali 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah, 10-nya boleh dicoret atas dan bawah. Sehingga nanti 4 dibagi 2. Maka ya hasilnya adalah negatif log 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, hasil akhirnya adalah 5 dikurangi log 2. Oke. Oke. Soal berikutnya. Campuran yang terdiri dari CH3COH 0,1 M dan NaOH 0,1 M membentuk 150 ml larutan penyangga. Ya, larutan penyangga ya larutan buffer itu tadi ya. Dengan pH sama dengan 5. Jika Ka-nya 10 pangkat min 5, volume masing-masing larutan CH3COH dan volumenya NaOH masing-masing berapa? Oke. Seperti halnya tadi, tetap kita tuliskan yang diketahui ya supaya mengerjakannya jauh lebih mudah dan tertata gitu ya. Nah, karena di sini volumenya masing-masing tidak ada, ya maka kita misalkan ya miliknya CH3COH kita misalkan X. Gitu ya. Nah, berarti yang miliknya NaOH adalah 150 dikurangi X. Paham ya? Nah, karena tadi jumlahnya volumenya itu 150. Ya, kita nggak tahu masing-masing berapa, pokok jumlahnya ya, 2 ini kalau dijumlah 150. Gitu ya. Sehingga kalau yang ini sudah kita misalkan X, ya, maka satunya adalah 150 dikurangi X. Ya. Jadi yang NaOH langsung kita tulis saja 150 dikurangi X. Oke. Nah, sekarang mol CH3COH-nya, ya karena volumenya tadi adalah X, jadi langsung X kali 0,1 molaritasnya. Itu ya, sehingga ketemunya 0,1 X. Kemudian yang miliknya NaOH, ya, nah ini volumenya 150 min X kali 0,1, ya, langsung saya masukkan. Jadi 15 kali 0,1 yaitu, mohon maaf, maksud saya 150 kali 0,1 berarti 15. Kemudian X kali 0,1 adalah min 0,1 X. Ya. Nah, pakai kurung jangan lupa biar tidak salah. Kemudian Ka-nya 10 pangkat min 5 dan pH-nya 5. Ya, diketahui pada soal. Oke. Nah, kalau sudah, ya perhatikan yang saya kotai biru. Nah, di sini ada mol CH3COH dan mol miliknya NaOH. Nah, ini kita reaksikan ya terlebih dahulu. Jadi dia nggak bisa langsung dikerjakan. Oke. Nah, ini reaksinya. Ya, CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3CONa ditambah H2O. Oke, kalau sudah, ya diingat-ingat caranya, langsung buat mula-mula reaksi sisa. Itu ya. Oke, kita buat garis. Nah, kalau sudah, nah yang berwarna biru ini, mohon maaf, maksud saya yang saya kotai dengan kotak biru, kita masukkan jumlahnya.
Ya, yang diketahui kita masukkan di mula-mula. Nah, ini miliknya CH3COH. Berarti di sini 0,1 X. Gitu ya. Ini yang NaOH berarti yang ini. Ya, 15 min 0,1 X. Paham ya? Nah, ingat-ingat kalau ada reaksi seperti ini, maka yang sifatnya kuat, dia akan habis. Jadi di bagian sisa dia akan habis. Oke? Tentu masih ingat bahwa CH3COH dengan NaOH masih lebih kuat NaOH. Gitu ya. Nah, makanya di bagian NaOH, ya, di sini habis. Ya, di bagian sisa, ini saya coret seperti ini. Ini artinya habis. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka ya molnya pasti sama dengan NaOH karena dia kan habis. Ya, jadinya 15 min 0,1 X. Kemudian ini juga sama, 15 min 0,1 X. Ya, saya beri kurung, tujuannya apa? Perhatikan di sini ada X-nya. Ya, biar tidak terjadi kesalahan. Kemudian CH3CONA juga sama, 15 min 0,1 X. Ya, karena koefisiennya sama semua. Ya, misalkan nanti ya koefisiennya beda, ya maka harus teliti ya, perhatikan koefisien. Oke, kalau sudah ya, yang ini tinggal kita pindah saja. Tetap. Nah, yang ini kita kurangi. Awas. Ya, saya bantu dengan perhitungan di sini. Ya, ya istilahnya kalian bilangnya kita kerjakan di kertas buram. Gitu ya. Jadi 0,1 X min dikurangi ini 15 min 0,1 X. Awas ya, ini pakai kurung sehingga 0,1 X-nya tetap min 15. Awas di sini min dengan min, maka jadinya plus. Oke, jadinya 0,2 X min 15. Oke, nah kita pindah ke sini. Nah, 0,2 X min 15. Nah, kalau sudah, perhatikan. Ya, di bagian sisa ini. Oh, ternyata CH3COOH itu 0,2 X min 15. Terus ini CH3CONA-nya 15 min 0,1 X. Kemudian perhatikan masih ada Ka sama pH. Oke, nah perhitungan kita belum selesai. Oke, kita tulis. Nah, yang tadi ya, mol CH3COH-nya 0,2 X min 15. Kemudian CH3CONA 15 min 0,1 X. Ka-nya 10 pangkat min 5. pH-nya 5. Nah, dari sini baru nilai X-nya bisa dicari. Oke? Baik. Nah, dari pH-nya. pH sama dengan 5, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. Kalau sudah, masih ingat? Ya, di slide yang sebelumnya tadi. Nah, H plus sama dengan Ka, mol asam lemah dibagi mol garam, dikalikan valensi. Oke? Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan. Nah, H plusnya 10 pangkat min 5, Ka-nya juga sama. Kemudian mol asam lemahnya, di sini perhatikan, 0,2 X min 15. Kemudian 15 min 0,1 X. Ya, karena valensinya 1, jadi nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau sudah, nah 10 pangkat min 5-nya masing-masing boleh dicoret antara yang kiri dengan yang kanan. Kemudian, ya ini perkalian silang ya. Jadi 15 min 0,1 X sama dengan 0,2 X min 15. Ya, jadinya 30 min, mohon maaf, 30 sama dengan 0,3 X. Ya, berarti X-nya adalah 100 ml. Ya, X tadi miliknya CH3COH. Nah, berarti yang miliknya NaOH adalah 50 ml. Oke, masih ingat ya?
Tadi dikatakan campurannya adalah 150. Ya. Jadi karena CH3COH-nya sudah 100 mili, ya maka otomatis NaOH-nya adalah 150 dikurangi 100. Ya, jadinya 50 mililiter. Oke? Nah, baik, ini soal yang terakhir. Natrium hidroksida atau NaOH dan asam sianida atau dikenal dengan nama HCN, gitu ya. Diketahui Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini sangat kecil sekali. Ya, nilai Ka-nya. Masing-masing sebanyak 0,1 mol dan 0,15 mol dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan dengan volume 100 mili. Ya, maka berapakah pH larutannya? Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Ya, molnya NaOH adalah 0,1 mol, molnya HCN adalah 0,15 mol. Ya. Nah, Ka-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, di sini 4 kali 10 pangkat min 10. Oke. Kalau sudah, perhatikan di sini. Nah, agar menjadi larutan buffer, maka zat yang sifatnya kuat. Nah, seperti tadi saya katakan, dalam hal ini adalah NaOH harus habis. Ya, sekarang kita cek jumlahnya NaOH berapa? Berdasarkan yang diketahui, NaOH-nya 0,1, HCN-nya 0,15. Berarti kalau NaOH-nya habis duluan, bisa ya. Karena 0,1, istilahnya dia habis. Oke. Nah, kalau sudah, ya, saya tulis ulang kembali. NaOH-nya 0,1 mol, kemudian HCN-nya 0,15. Oke, berarti kan habis. Nah, terbentuknya garam. Garamnya NaCN. Paham ya? Nah, molnya mengikuti mol miliknya NaOH, yaitu 0,1 mol. Oke, kemudian, nah, HCN-nya ada sisa, yaitu 0,05. Ya, dia kan awalnya, masih ingat ya, 0,15. Ya, nah yang 0,1 kan dipakai barengan dengan NaOH. Ya, sehingga tersisa 0,05. Paham ya? Nah, kalau sudah, maka perhatikan. Ya, nah dari deretan ini, ya, perhatikan yang terakhir ini. Nah, ini nanti yang dipakai. Gitu ya. Nah, mol yang ini sudah nggak dipakai. Gitu ya. Kenapa? Karena ini mol awal, belum bereaksi. Oke. Nah, kalau sudah, masuk ke rumusnya. Nah, pH sama dengan negatif log Ka mol asam lemah dibagi mol garam kali valensi. Ya. Kita masukkan yang diketahui. Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 10. Asam lemahnya. Nah, perhatikan pakainya yang 0,05. 0,05 garamnya 0,1. Nah, per 0,1 ya, valensinya dia bervalensi 1. Enggak ada masalah. Oke. Nah, ini kita hitung biasa. Ya, karena ini hasilnya adalah setengah. Ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 10. Itu ya. Nah, sehingga ya nilai pH-nya adalah 10 dikurangi log 2. Ya, mungkin sebagian berpikir, Pak, ini kan soalnya asam. Kenapa pH-nya di atas 7? Gitu ya. Nah, khusus tipe soal seperti ini, ya, karena nilai Ka-nya dia sangat kecil banget, gitu ya. Perhatikan di sini Ka-nya dia pangkatnya min 10. Padahal di yang lain pangkatnya min 5, nggak apa-apa. Ya. Nah, seperti ini biasanya untuk menguji mental kalian. Gitu ya. Kalian pede nggak dengan apa yang ada di soal, gitu ya. Nah, maka dalam hal seperti ini, ya, termasuk dalam perkecualian, biarkan, ya, nggak apa-apa. Memang dia asam, tapi
karena nilai Ka-nya sangat kecil, sehingga nilai pH-nya mendekati pH miliknya basa. Paham ya? Oke. Baik, inilah materi yang bisa saya berikan pada hari ini. Ya, semoga bisa membantu kalian di kelas-kelas dan agar lebih memahami kembali mengenai materi tentang buffer. Gitu ya. Baik, saya ucapkan selamat siang, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini, silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.